investasi hijau. Sejauh mana Pemprov DKI Jakarta menangkap peluang ini dan apakah memang saat ini investor arahnya kepada investasi hijau? Betul. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Mungkin kalau terkait dengan investasi hijau ini sangat sejalan dengan Pemprov ya. Jadi ada upaya kita tuh punya namanya program pembangunan rendah karbon. Dan itu ada peraturan gubernurnya yang mengatur gimana caranya kita menurunkan emisi karbon. Dan Jakarta itu kan punya target 10 tahun lebih cepat dari nasional ya. Jadi kita mau net zero-nya itu di tahun 2050. Nah, jadi dari sisi investasi sendiri kita tuh punya satu program namanya Jagreenvest, yaitu Jakarta Green Investment yang kita itu memang mengkurasi proyek-proyek hijau yang akan kita carikan, kita business matchmaking kan dengan investor gitu. Dan kita banyak bekerja sama dengan berbagai lembaga, misalnya dari World Bank ataupun dari ADB atau dari Kementerian Keuangan dan Bappenas yang mereka juga punya program-program kanalisasi pembiayaan hijau. Nah itu kita banyak proyek-proyek kita yang kita coba arahkan ke sana dan kita juga mengajak pihak swasta untuk mengkurasi lebih banyak yang green investment yaitu penerapan ESG tadi. Oke, gitu. jadi memang line juga ya Betul. dengan prinsip dari Pemprov DKI Jakarta juga. Betul. Jadi Pemprov DKI sebenarnya komit tidak hanya dari ekonomisnya saja gitu, tapi dari sisi ekologis kan kita juga harus perhatikan. Jadi sustainable itu kan memang suatu keharusan di mana kita mendapatkan manfaat ekonomi tetapi lingkungan tetap terjaga. Gitu. Terkait dengan sustainability, tentunya ini juga menjadi pertanyaan investor terkait keberlanjutan DKI Jakarta, bagaimana statusnya nanti ketika tidak lagi menjadi status ibu kota. Ada nggak sih Pak perbedaan perspektif dari para investor terkait dengan hal ini? Kalau saya lihat dari berbagai forum yang saya ikuti ya Mbak, jadi terkait dengan investor, mereka tetap seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya minat akan tetap banyak. Apalagi ketika ditetapkan, jadi Presiden kan berapa kali bilang bahwa saya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian dan bisnis. Dan jadi justru itu menjadi peluang buat Jakarta untuk lebih terbuka, lebih berkembang, lebih maju gitu. Jadi investor lihatnya, oh jadi nanti kita akan lebih banyak program-program yang permudah gitu. Dan peluang itu juga yang ditangkap oleh Pemprov sebenarnya kita berupaya untuk memberikan pelayanan optimal gitu dengan pemberian pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, ataupun pemberian insentif gitu kayaknya kita akan banyak dengan kekhususan-kekhususan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Gitu. Oke, Pak Budi ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat termasuk beberapa gedung yang mungkin nanti akan ditinggalkan oleh para masyarakat atau karyawan gitu ya sehingga banyak gedung kosong. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan gedung-gedung kosong ini sehingga bisa menjadi peluang investasi yang bisa ditawarkan kepada para investor? Baik, tentunya kita menjalin komunikasi ya terkhusus untuk gedung-gedung ex-kementerian yang akan ditinggalkan karena perpindahan ibu kota gitu. Jadi sebenarnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pemprov DKI juga sepertinya sudah pernah ada komunikasi bagaimana pemanfaatan aset berikutnya. Dan tentunya kementerian terkait juga sudah punya perencanaan ya Mbak. Tapi dari yang perlu kita catat di sini bahwa Pemprov DKI tentunya pasti akan mendukung baik itu dalam mempromosikan misalnya Kementerian A punya rencana terhadap pemanfaatan asetnya seperti apa, nanti DKI juga support misalnya dikaitkan dengan penataan kawasan DKI-nya sendiri atau mungkin untuk melihat opportunity lain. Jadi kita bisa bantu promosikan ataupun pasti orang ketika investor datang pasti dia datangnya ke Jakarta kan. Jadi sedangkan mungkin pemilik asetnya tidak di sini ya mungkin kita bisa bantu fasilitasi. Tapi mungkin diskusi itu juga masih agak panjang ya. Jadi kita mengikuti prosesnya dan beberapa rekan-rekan mungkin dari Badan Asetnya Jakarta juga sudah berkomunikasi terkait ini sih sebenarnya. Jadi bisa dioptimalkan untuk Betul. dijadikan lahan ataupun mungkin aktivitas baru yang lain ya Pak ya? Betul. Ya disesuaikan nanti dengan rencana pemilik asetnya sendiri. Gitu. Oke, Pak Budi terkait dengan infrastruktur dan properti. Nah ini kan kalau kita lihat Jakarta sejauh ini cukup gencar menawarkan sektor-sektor tersebut. Tapi kalau sektor lainnya Pak, misalkan pariwisata, ini seperti apa daya tarik dari pariwisata Jakarta? Ya, kalau untuk pariwisata sendiri sebenarnya itu kan termasuk salah satu sektor yang kita mappingkan dalam roadmap investasi Jakarta jangka panjang berikutnya 2025-2045 salah satu sektor prioritas itu adalah pariwisata gitu. Jadi pariwisata seperti apa yang ingin kita kembangkan itu macam-macam. Misalnya kayak ekoturism, kita punya Kepulauan Seribu yang bisa kita kembangkan ya. Jadi Kepulauan Seribu yang dengan sejuta pesonanya tersebut kemungkinan juga banyak hal-hal yang mungkin kita bisa kembangkan di sana gitu. Terus kemudian juga
dalam hal sektor MICE ataupun penyelenggaraan acara event internasional itu kan Konser-konser sebagai kota gitu global ya, Pak, ya? ya konser-konser, kalau bisa Taylor Swift-nya di sini konsernya, jadi nggak di Singapura aja gitu, sehingga manfaat ekonomi kita bisa dapatkan lebih banyak gitu. Dan menurut saya MICE ini dan juga penyelenggaraan event tidak hanya konser musik, tetapi kayak event-event internasional, baik itu conference atau yang lain-lain yang sifatnya saintifik ataupun di sektor-sektor lain, di berbagai sektor, business matching, kayak segala macam itu juga harus diperbanyak gitu. Dan itu juga jadi diskusi kita dengan Dinas Pariwisata selaku teknisnya itu kita bisa membicarakan hal tersebut. Kemudian ada lagi kayak health tourism, itu kan kayak orang juga, kita jadi ngetren ya sekarang. Mungkin kita sempat prihatin bahwa orang Indonesia banyak berobatnya ke luar negeri gitu, tapi kita melihat opportunity itu, sedangkan dari infrastruktur kesehatan di Jakarta mungkin jauh lebih siap. Mungkin kita juga mengkaji beberapa opportunity yang mungkin kita bisa offer ke investor ketika nanti proyek-proyek ini bisa dikembangkan. Salah satunya itu di health tourism itu tadi. Oke, jadi kurang lebih ada 3 produk gitu yang ditawarkannya, diantaranya ecotourism, MICE, kemudian health tourism. Betul. Tapi dari 3 sektor ini kan justru sebetulnya ada tantangan juga yang dihadapi, termasuk misalkan ecotourism terkait dengan Kepulauan Seribu. Meskipun ini menjadi salah satu daya tarik atau produk ditawarkan, tapi tidak menutup mata bahwa masyarakat Jakarta ini masih banyak lebih memilih keluar Jakarta atau keluar ke Kepulauan Seribu. Bagaimana Anda memaksimalkan ini? Sepertinya kita lihat sebenarnya pesona Pulau Seribu mungkin promosinya ya pasti nanti akan kita tingkatkan gitu. Ketika kita mendapatkan investor ataupun melihat pesonanya itu mungkin harus lebih digaungkan. Tapi menjadi catatan buat kita juga ketika orang Pulau Seribu sudah banyak, memang infrastrukturnya perlu kita siapkan terlebih dahulu gitu. Kalau untuk saat ini kita promosi gencar, tetapi nggak taunya infrastruktur di sana belum siap gitu ya. Tapi kalau untuk kita ngobrol ke investor, sebenarnya itu bisa dimaksimalkan tuh sejauh apa gitu, dan jenis usaha apa yang kira-kira bisa berkembang di sana yang tetap mempertimbangkan dampak ekologis tadi gitu. Jadi kita tetap menjunjung prinsip itu gitu, sehingga makanya ekoturism benar-benar yang bersifat ekologis gitu ya. Dan sehingga menurut saya orang justru kayaknya akan banyak beralih ke Pulau Seribu nih kayaknya, justru masih banyak bisa maksimalkan lagi potensinya ya. Betul, sangat banyak sebenarnya Mbak. Jadi kalau misalnya lihat dengan di Pulau Seribu bagian utara itu dengan pantai yang sangat biru dengan pasirnya putih. Jadi gitu nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Nggak usah jauh-jauh, dia cukup 30 menit naik speedboat udah nyampe di tempat wisata yang nggak kalah. Dan itu dari sisi apa ya? Kayaknya orang over the weekend aja ke sana kan lebih enak gitu dibandingkan harus terbang dan kemana-mana.